Kunci pertumbuhan profit jangka panjang bagi UMKM kuliner bukan pada seberapa banyak pelanggan baru yang Anda dapatkan setiap hari. Kuncinya adalah seberapa lama Anda bisa membuat pelanggan lama Anda tetap setia. Di batch 1 dan 2, Anda berjuang keras mencari pembeli. Anda menghubungi teman, memposting testimoni, dan mengandalkan kenalan jauh, seperti yang kita bahas di episode 8A. Namun di batch 3 ini, Anda akan menghadapi kenyataan pahit. Daftar kontak Anda akan habis. Jika Anda terus-menerus mengandalkan pembeli baru untuk memenuhi kuota produksi, Anda sedang menjalankan bisnis yang melelahkan. Saatnya mengubah strategi. Saatnya berhenti mengejar pelanggan baru dan mulai membangun loyalty loop. Jadi, gini penjelasannya. Dalam dunia bisnis, ada dua metrik yang menentukan hidup matinya sebuah usaha: Customer Acquisition Cost dan Customer Lifetime Value. CAC adalah biaya yang Anda keluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Bagi UMKM rumahan yang tidak punya modal iklan besar, CAC seringkali dibayar dengan waktu dan tenaga. Berapa jam yang Anda habiskan untuk membalas DM orang asing yang akhirnya hanya tanya-tanya? Itu adalah CAC. Data dari Harvard Business Review 2014 menunjukkan fakta yang mengejutkan. Mengakuisisi pelanggan baru membutuhkan biaya 5 hingga 25 kali lebih mahal dibandingkan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jika Anda terus fokus pada CAC di batch 3, margin keuntungan Anda akan tergerus oleh kelelahan operasional. Anda sibuk mencari orang baru, sementara orang yang sudah pernah membeli dan membuktikan produk Anda malah dilupakan. Sebagai gantinya, Anda harus fokus pada Customer Lifetime Value, CLV. CLV adalah total pendapatan yang Anda harapkan dari seorang pelanggan selama mereka berhubungan dengan bisnis Anda. Mari kita hitung sederhana. Bayangkan Anda menjual chiffon cake gluten-free seharga Rp150.000. Pelanggan A, baru, beli sekali karena penasaran, nilainya Rp150.000. Pelanggan B, loyal, beli 2 kali sebulan untuk camilan anak alergi selama 12 bulan, nilainya Rp3.600.000. McKinsey menyebut CLV sebagai kompas pelanggan. UMKM seringkali merayakan 10 pelanggan A, tapi lupa merawat 1 pelanggan B. Padahal, menurut Bain & Company, peningkatan retensi pelanggan sebesar 5% saja dapat melesatkan keuntungan bisnis antara 25% hingga 95%. Bagaimana cara membuat pelanggan A berubah menjadi pelanggan B? Jawabannya ada pada konsep Loyalty Loop dari McKinsey Consumer Decision Journey 2009. Saat orang asing membeli pertama kali, mereka melewati proses panjang. Sadar ada produk Anda, mengevaluasi harga, ragu-ragu, membandingkan dengan toko lain, lalu akhirnya membeli. Ini proses yang menguras energi kognitif. Namun ketika mereka masuk ke dalam loyalty loop, mereka memotong kompas. Mereka melewati tahap evaluasi. Saat butuh kue gluten-free, otak mereka langsung mengingat Anda. Pembelian menjadi kebiasaan otomatis, habit formation. Pelanggan di dalam loop ini tidak lagi sensitif terhadap harga. Mereka membelanjakan rata-rata 67% lebih banyak daripada pelanggan baru. Mereka percaya pada Anda, dan kepercayaan itu jauh lebih mahal daripada selisih harga Rp10.000 dengan toko sebelah. Membangun loyalitas tidak butuh aplikasi canggih. Anda bisa menggunakan psikologi reciprocity, timbal balik, dan pick and roll, aturan puncak akhir. Pick and roll, Daniel Kahneman, menyatakan bahwa orang menilai pengalaman berdasarkan momen puncak dan bagaimana pengalaman itu berakhir. Jika rasa kue Anda adalah momen puncak, maka pelayanan pasca pembelian adalah akhirnya. 3 langkah konkret untuk UMKM. Personalized follow-up. H2 sebelum kue habis, perkiraan, kirim WhatsApp. Halo Kak, chiffonnya masih? Kalau mau repeat order untuk bekal anak minggu depan, saya sisihkan slot khusus ya. Early access. Sebelum buka PO batch 3 ke publik, tawarkan dulu ke pembeli batch 1 dan 2. Spesial untuk pelanggan lama, saya buka pre-order lebih awal agar tidak kehabisan slot. Kejutan kecil, surprise and delight. Selipkan catatan tulisan tangan atau 1 cookies ekstra di pesanan kedua mereka. Sedikit ketidaknyamanan Anda menulis surat akan dibalas dengan loyalitas bertahun-tahun. Namun, semua strategi follow-up dan kejutan kecil akan hancur berantakan jika pada pesanan kedua rasa kue Anda berubah. Loyalitas pelanggan sejati bukanlah tentang membuat mereka membeli lebih banyak, melainkan tentang membuat mereka berhenti berpikir untuk membeli dari yang lain. Mereka berhenti berpikir karena mereka merasa aman, dan rasa aman itu lahir dari konsistensi. Inilah mengapa menggunakan bahan baku yang stabil seperti tepung loka-loka kemasan 5 kg adalah investasi langsung pada customer lifetime value Anda.
Ketika tepung yang Anda gunakan selalu sama, single source, tekstur kue di batch 3 akan persis sama enaknya dengan batch 1. Konsistensi inilah yang mengunci pelanggan di dalam loyalty loop. Di batch 3 ini berhentilah terobsesi mengejar puluhan orang baru. Lihat kembali buku catatan Anda. Siapa yang membeli di batch 1 dan 2, hubungi mereka, rawat mereka. Pertanyaannya, sudahkah Anda mengirim pesan sapaan kepada 10 pembeli pertama Anda hari ini?